kalau Anda benar-benar seorang Habib keramat, tunjukkanlah kepada saya buktinya. Pada saat itu, kebetulan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos tengah makan dengan seekor ikan, dan ikan itu tinggal separuh lagi. Maka Habib Abdullah berkata, "Ya sama Anjul Ilaman Tabis, wahai ikan kalau benar-benar cinta kepadaku tunjukkanlah." Maka atas izin Allah, seketika itu juga ikan yang tinggal separuh itu langsung meloncat ke empang dan berenang. Konon ikan separuh tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak kiai semua, semoga kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Habib Empang Bogor. Bogor, selain dijuluki sebagai kota hujan dengan keindahan alamnya, juga memiliki banyak destinasi ziarah. Sejumlah makam orang-orang saleh disemayamkan di kota yang diapit oleh Gunung Salak dan Gunung Gede ini. Salah satu makam yang banyak diziarahi oleh para pegiat ziarah adalah makam keramat Empang, yaitu makam Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos. Lokasinya berada di Jalan Lolongok, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Makam Habib Keramat Empang ini masuk ke dalam 8 makam ulama populer yang sering dijadikan tujuan ziarah dan wisata religi di Jabodetabek, di antaranya makam Mbah Priok, Tanjung Priok, makam Keramat Habib Husein, Luar Batang, makam Pangeran Jayakarta, Jatinegara, makam Al-Hawi, Condet, makam Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, makam Habib Kuncung, Kalibata, makam Muhammad Yusuf, Depok, dan makam Habib Keramat Empang, Bogor. Makam Habib Abdullah, yang kemudian masyhur dengan julukan Habib Empang ini, hampir tidak pernah sepi dari peziarah yang datang dari berbagai daerah. Makam Habib Empang berada di belakang mihrab masjid, yang konon dibangun oleh Habib Abdullah. Di komplek pemakaman ini, juga disemayamkan putra-putra beliau. Lokasi makam ini bisa dijangkau dengan angkutan dari kota Bogor. Daerah ini dinamakan Empang karena dulu dikelilingi oleh banyak empang yang mengitari wilayah ini. Dalam manakib Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos atau Habib Keramat Empang, disebutkan bahwa beliau adalah seorang waliullah yang berjasa dalam peradaban Islam di Indonesia. Nasab beliau tersambung kepada baginda Nabi Muhammad. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos lahir di desa Haurah, Hadramaut, Yaman, pada hari Selasa 20 Jumadil awal 1265 Hijriah. Diceritakan, bahwa awal pertama kedatangan Habib Abdullah Al-Atos ke Indonesia, pada tahun 1800 Masehi, atas perintah dari salah satu guru beliau, yakni Al-Habib Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus. Awalnya Habib Abdullah diutus untuk pergi ke Mekah. Sesampainya di Mekah, Habib Abdullah melakukan sholat sunnah pada malam hari. Dan ketika tertidur, Habib Abdullah mimpi didatangi oleh Rasulullah. Entah apa isi mimpi itu, yang jelas pagi harinya Habib Abdullah bergegas untuk meninggalkan tanah suci dan menuju ke Indonesia. Habib Abdullah awal mula ke Indonesia bertemu dengan Habib Ahmad bin Hamzah Al-Atos Pekojan. Kemudian berguru pula kepada Habib Ahmad bin Muhammad Al-Atos Pekalongan. Dan Habib Abdullah juga berziarah kepada Habib Husain Al-Aidrus Luar Batang. Oleh Habib Husain Luar Batang, Habib Abdullah disuruh untuk mengembangkan dakwah ke daerah Empang Bogor. Beliau datang dengan tidak membawa apa-apa waktu itu. Bahkan pada zaman itu, kawasan Empang belum ada penghuninya. Namun dengan kekaromahan beliau, atas izin Allah, berubahlah kawasan Empang yang sepi menjadi kawasan yang padat penduduk, seperti sekarang ini. Di antara karomah kewalian beliau adalah, 1. Diceritakan, ketika beliau tengah makan di pinggiran Empang, kebetulan pada saat itu datang kepada beliau seorang penduduk Bogor dan berkata, "Habib, kalau Anda benar-benar seorang Habib keramat, tunjukkanlah kepada saya buktinya." Pada saat itu, kebetulan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos tengah makan dengan seekor ikan, dan ikan itu tinggal separuh lagi. Maka Habib Abdullah berkata, "Ya sama Anjul Ilaman Tabis, wahai ikan kalau benar-benar cinta kepadaku tunjukkanlah." Maka atas izin Allah, seketika itu juga ikan yang tinggal separuh itu langsung meloncat ke empang dan berenang. Konon ikan separuh tersebut sampai sekarang keturunannya masih hidup. Karomah berikutnya, dikisahkan, dalam perjalanan hidupnya, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos pernah dimasukkan ke dalam penjara oleh pemerintah Belanda pada masa itu, dengan alasan yang tidak jelas, yaitu difitnah.
Selama di penjara, kekeramatan Habib Abdullah bin Muhsin semakin tampak, sehingga semakin banyak orang yang datang berkunjung ke penjara tersebut. Tentu saja hal itu mengherankan para pembesar penjara dan penjaganya. Sampai mereka pun ikut mendapatkan berkah dan manfaat dari kekeramatan Habib Abdullah di penjara. Setiap permohonan dan hajat yang pengunjung sampaikan kepada Habib Abdullah bin Muhsin selalu dikabulkan Allah. Para penjaga merasa kewalahan menghadapi para pengunjung yang mendatangi beliau. Mereka lalu mengusulkan kepada kepala penjara agar segera membebaskan beliau. Namun, ketika usulan ditawarkan kepada Habib Abdullah, beliau menolak dan lebih suka menunggu sampai selesainya masa hukuman. Dalam kejadian di penjara pada suatu malam pintu penjara tiba-tiba telah terbuka dan telah datang kepada beliau. Kakek beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos Sohibul Rotib, seraya berkata, "Jika engkau ingin keluar penjara keluarlah sekarang, tapi jika engkau bersabar, maka bersabarlah." Dan ternyata beliau memilih bersabar dalam penjara. Pada malam itu juga, beliau didatangi Sayyidina Al-Faqih Muqaddam dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada kesempatan itu Sayyidina Al-Faqih Muqaddam memberikan sebuah kopiah alfiyah kepada beliau, dan Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan surbannya kepada beliau. Ternyata di pagi harinya, kopiah tersebut masih tetap berada di kepala Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos. Padahal beliau bertemu dengan Al-Faqih Al-Muqaddam hanya dalam mimpi. Disebutkan juga dalam sebuah cerita ketika pimpinan penjara menyuruh bawahannya untuk mengikat leher Habib Abdullah bin Muhsin dengan rantai besi, maka atas izin Allah rantai itu terlepas dan pemimpin penjara beserta keluarga dan kerabatnya mendapat sakit panas. Dokter tak mampu mengobati penyakit pemimpin penjara dan keluarganya itu, barulah kemudian pemimpin penjara sadar bahwa penyakitnya dan penyakit keluarganya itu diakibatkan karena dia telah menyakiti Habib Abdullah yang sedang dipenjara. Kemudian kepala penjara menyuruh bawahannya datang kepada Habib untuk mendoakan penyakit yang diderita oleh kepala penjara dan keluarganya itu agar sembuh, maka berkatalah Habib Abdullah kepada utusan itu, "Ambillah borgol dan rantai ini, lalu ikatkan di kaki dan leher pemimpin penjara itu, maka akan sembuhlah dia." Kemudian dikerjakanlah apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah, maka dengan izin Allah, penyakit pimpinan penjara dan keluarganya seketika sembuh. Kejadian ini menyebabkan pimpinan penjara makin yakin akan kekeramatan Habib Abdullah Muhsin Al-Atos. Pada hari Selasa tanggal 29, bulan Zulhijjah 1351 Hijriah, di awal waktu duhur Habib Abdullah bin Al-Atos dipanggil ke hadirat Allah. Jenazah beliau dimakamkan keesokan harinya setelah sholat duhur. Tak terhitung jumlah manusia yang ingin ikut mensholatkan jenazah beliau, yang dimakamkan di bagian barat masjid beliau di Empang, Bogor. Semoga kisah ini membawa hikmah dan manfaat. Amin.